Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubungi, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua, atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Ya, penggunaan drone kini juga menjadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Hizbullah mengklaim setidaknya telah ada 17 penyerangan kendaraan militer Israel yang berhasil dilakukan pejuang Hizbullah dalam waktu 24 jam. Drone Hizbullah menargetkan iring-iringan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Drone kemudian menghantam sebuah bulldozer yang sedang diangkut dengan truk. Penggunaan drone kini menjadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi drone milik Hizbullah yang memiliki daya ledak tinggi. Hizbullah juga merilis rekaman tambahan yang menunjukkan penargetan sebuah Jeep Hummer Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim setidaknya ada 17 penyerangan kendaraan militer Israel yang berhasil dalam waktu 24 jam terakhir. Ya, publik tidak hanya mengamati interaksi Presiden Xi Jinping dengan Presiden Trump, namun juga terhadap para menteri kabinet Trump. Salah satu yang jadi sorotan yakni saat Xi Jinping menyalami Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Ini dia, Presiden Xi Jinping menyalami Rubio dan menanyakan perihal namanya. Xi bahkan dikabarkan menanyakan nama Rubio hingga 2 kali, yang dijawab dengan anggukan 2 kali oleh Rubio. Ini mengingatkan publik atas rekam jejak Rubio terkait kritiknya terhadap Cina. Cina diketahui menjatuhkan sanksi kepada Rubio sebanyak 2 kali pada Juli dan Agustus 2020 karena kritik kerasnya terhadap kebijakan Beijing terkait isu sensitif Xinjiang dan Hong Kong. Sempat dilarang masuk ke Cina, pihak Cina dikabarkan terpaksa mengganti karakter Mandarin yang berbeda untuk suku kata Lu pada nama belakang Rubio agar dirinya diizinkan masuk. Ya, netizen ini detail sekali ya. Kalau tadi adalah Rubio, ini adalah momen saat Presiden Xi Jinping menyalami Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth yang juga menuai sorotan. Jadi netizen menilai Hegseth seperti gugup saat disalami Presiden Xi. Gesturnya menuai reaksi netizen terutama dari akun-akun di media sosial yang terafiliasi dengan Iran. Akun-akun ini menyebut Hegseth terlihat berkeringat saat menjabat tangan sang pemimpin negeri tirai bambu. Menurut Anda berkeringat tidak, pemirsa? Ya, pertemuan Presiden Amerika dan Cina mengisyaratkan Amerika yang meminta pertolongan kepada Cina untuk mengakhiri perang dengan Iran. Meski tak dikatakan oleh kedua presiden yang bertemu, namun hal ini dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat terbang menuju Beijing. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Pertemuan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping dibuka dengan pujian yang dilontarkan oleh Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Trump juga sempat mengatakan kepada Xi membutuhkan bantuan. Meski tak menyebut spesifik bantuan apa, namun diduga itu adalah bantuan dalam menghadapi situasi yang memanas dengan Iran.
Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam wawancaranya dengan media bahwa Trump akan menekan China untuk membantunya dalam masalah Iran. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Donald Trump bahwa seluruh dunia sedang menyaksikan pertemuan China dan Amerika. Dunia menyerukan agar mereka menjadi mitra, bukan saingan. 我始终认为，中美之间的共同利益大于分歧。中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利益。 Sebelum terbang ke Beijing, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika sudah mengendalikan Iran. Namun di sisi lain, pertemuan AS dan China mengisyaratkan Washington meminta bantuan China untuk berperan aktif menekan Iran agar mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Sebelum Amerika Serikat, Iran ternyata lebih dulu sudah melakukan kunjungan ke China untuk meminta dukungan. Iran juga melakukan safari diplomatik lainnya ke Rusia, Pakistan, dan Oman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lebih dulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain ke China, menlu Iran juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang digelar 27 April lalu diklaim telah hasilkan gagasan yang baik bagi kedua negara. Araghchi juga lakukan safari politik ke Pakistan guna membahas upaya mediasi pertama dengan AS. Araghchi temui Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, serta sejumlah pejabat tinggi lain. Sementara dalam kunjungan ke Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman, Haitham bin Tariq, di Istana Al-Barakat Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang tengah berlangsung. Presiden Amerika Serikat meledek Iran melalui unggahan di media sosial miliknya. 2 gambar diunggah dengan tambahan tulisan yang bernada ejekan. Sebuah gambar pesawat Amerika menembak 2 kapal cepat berbendera Iran dengan tambahan tulisan "Bye Bye Fast Boats" atau "Selamat tinggal kapal cepat". Trump juga mengunggah sebuah foto kapal perang Angkatan Laut Amerika menembak sebuah drone dengan berbendera Iran. Unggahan bertuliskan "Laser Bing Bing Gone", yang artinya tembakan laser membuat drone lenyap. Melalui unggahan lainnya, Trump juga menyebut Iran hanya punya 159 kapal di Angkatan Laut. Seluruh kapal Iran sudah berada di dasar laut. Menurut Trump, saat ini Iran sudah tidak memiliki Angkatan Laut dan Udara serta tidak punya pemimpin. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya. Kali ini Araghchi berkunjung ke India. Ini dia pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di New Delhi. Araghchi akan berada di India hingga 15 Mei 2025. Jadi selama kunjungannya ke India, Araghchi akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Acara ini dihadiri para Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Para menteri akan memperkuat koordinasi politik dan ekonomi serta keamanan negara-negara anggota.